بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Alhamdulillah. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad masih tentang keadaan sifatnya neraka bagaimana keadaannya, akhbar tentang neraka. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang neraka. Itu beliau bersabda, narukum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Rasul bilang, ini api yang ada di dunia nih, yang kita pakai. Ini api, kata Rasulullah, itu hanya satu bagian daripada 70 bagian daripada api neraka. Artinya apa? Ini api dunia nih, yang begini panas. Ya, yang begini panas api dunia, itu kalau api akhirat, api neraka di akhirat, 70 kali lipat lebih panas dari api dunia. Nih kita lihat ya, depan mata kita nih jamrah. Apa bara api. Siapa dari kita yang bisa megang? Kalau udah lama-lama, 3 detik ini. Ada gak yang kuat? Gak ada. Kalau tifo ini neraka 70 kali lipat lebih panas daripada ini api yang ada di dunia. Wah, ini api dunia nih, yang begini panas, yang lebih ringan panasnya daripada api dunia 70 kali lebih ringan. Itu udah direndam di samudra lautan yang luas ini sekian kali. Udah direndam dulu. Kalau enggak, padahal nih panasnya lebih ringan 70 kali lipat daripada panasnya api neraka. Ini masih direndam lagi di samudra yang begitu luas sekian kali direndam. Kalau enggak bakal ada yang bisa manfaatin itu api dunia. Setelah direndam baru bisa kita manfaatin. Yang ini bakal masak, yang ini bakal api unggun dan lain sebagainya. Kalau enggak ada yang bisa manfaatin. Ya Allah, betul-betul panas. Ini api dunia yang begini panas, api akhirat 70 kali lipat lebih panas lagi. Makanya itu sampai disebutkan, itu kalau penghuni neraka yang udah dibakar di dalam api neraka sekian puluh ribu tahun, itu disuruh keluar aja dari api neraka, ditaruh, dicemplungin dia di dalam api dunia, dia bakal tidur di dalam api dunia. Kalau digoreng di atas api dunia, dia bakal tidur. Bakal tidur, dilampetin di ruangan ber-AC. Ada juga kepanasan. Ya Allah. Ada Nabi bilang lagi tentang api neraka itu api neraka. Nabi bilang, ugida ala nar jahannam alfa sanah. Itu dipanaskan. Neraka jahannam itu selama 1000 tahun. Itu api dipanaskan selama 1000 tahun. Sampai tuh api menjadi merah warnanya. Terus nggak cukup begitu aja merah. 1000 tahun setelah dipanaskan. Dipanaskan lagi 1000 tahun lagi. Sampai itu api yang tadinya merah berubah jadi putih. Dan kemudian dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun sampai berubah jadi hitam gelap. Sampai disebutkan fahiya sauda mudlimah la yutfa lahibuha. Itu api, kalau api ini kita deh. Orang dibakar itu masih dapetin cahaya terang. Kalau ini api neraka gelap hitam. Gelap hitam, enggak bisa dipadamkan tuh. Panas. Ya Allah. Mending kalau merah nyala bercahaya, ini enggak, gelap hitam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Api dunia yang begini panas masih bisa kita manfaatin pakai cahaya, iya kan? Di kegelapan malam ini nggak ada cahayanya dulu loh, hitam. Galatif. Itu di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda lagi, menggambarkan tentang api neraka, siksa yang ada di situ. Siksa yang paling ringan nih digambarin sama Nabi. Siksa yang paling ringan. Bukan siksa yang paling parah. Kalau yang paling parah nggak tahu deh gimana. Ini paling ringan. Nabi bilang, inna ahwana ahlin nar azaban man lahu na'lan nusyirakan minna. Orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah orang yang dikasih sendal, ada tali sendalnya itu, dari api. Cuman itu doang. Ketika dipakaikan itu sendal, dipakaikan di kakinya, yang meledak kepalanya saking panasnya. Itu mendidih kepalanya, padahal yang dipakai kakinya. Ini orang yang disiksa kayak begini, dia udah menganggap bahwa dia ini yang paling pedih siksanya. Dia merasa dirinya itu adalah orang neraka yang paling pedih siksanya. Padahal, wa innahu la'ahwanuhum 'adzaba, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya, katanya Nabi Muhammad. Ini orang yang paling ringan. Ya Allah. Itu orang yang paling ringan yang cuma dipakai sendal doang di telapak kakinya. Ada lagi orang yang dibakar sama api neraka itu sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya. Yang lebih parah lagi. Ada yang sampai ke pinggulnya. Ada yang sampai ke ini nih, apa namanya, lehernya. Ada yang alhamdulillah udah tenggelam jadi itu hidupnya di dalam neraka ya lebih. Kalau yang cuma kena telapaknya aja begitu sakitnya. Bagaimana yang tenggelam di dalam api yang gelap itu? Makanya tuh mereka penghuni neraka yang ada di dalam diri mereka hanya penyesalan, stres, gundah, dan lain sebagainya. Udah nggak bisa dibayangin lagi. Ente bayangin, enak emang disiksa kayak begini. Jangan di akhirat deh. Di dunia aja orang disiksa kagak enak. Masuk penjara kagak enak. Penjara padahal ente dikasih makan, dipanen. Nggak ada penyiksaan. Tapi kagak enak. Sumpuk, stres. Betul nggak? Ada penjara dunia. Di dalam penjara itu sumpuk, stres, pengennya keluar aja dari penjara. Kalaupun nggak bisa keluar, itu yang ada di dalam hati untuk penyesalan. Kenapa yang dibikin salah? Yang ada yang nangis. Ini penjara dunia. Kagak enak. Nggak ada yang disiksa. Ya Allah, bagaimana tuh? Penjara itu neraka. Na'udzubillah. Makanya Nabi bilang, ayuhan nas, udku. Manusia pada nangis. Kata Rasulullah. Fa'ilam tabku, fatabakau. Ente nggak bisa nangis, ente paksain supaya bisa nangis. Kenapa? Sebab fa'inna ahlan nar yabkun finnar. Penghuni neraka itu neraka pada nangis. Katanya Rasulullah. Itu nangis hatta tasila dumu'uhum ala wujuhihim. Itu air mata mereka mengalir di wajah mereka. Sampai itu air mata putus, habis, yang keluar darah. Dan itu gak berhenti-berhenti, penyesalan yang gak ada habisnya. Sampai Nabi bilang, kalau anna sufunan ujriyat biha lajarat. Kalau ada perahu, ditaruh tuh di atas air matanya penghuni neraka, itu perahu bisa berlabuh di atas itu air air mata ini penghuni neraka. Air mata yang kayak bagaimana nih? Ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah nih. Dari neraka yang menakutkan begini.
Ini nih, yang disebutin semuanya nih. Ini cuma gambaran doang. Akal kita nggak sampai ke sana, kayak bagaimana kita nggak tahu. Ini cuma yang ada yang disebutin nama Nabi begini. Gila. Terus yang nyampe ke akal kita ini yang tergambar di akal kita. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini yang tergambar nggak seperti hakikatnya ntar di sana. Hakikatnya lebih parah lagi. Ini yang tergambar di benak kita sesuai dengan pengalaman yang pernah kita lihat. Penyiksaan apa sih yang pernah kita lihat yang paling parah? Yang ada di benak kita, oh neraka kayak begitu deh. Tapi bilang lebih lagi. Model kayak orang apa namanya? Orang buta. Ya, orang buta dari lahir. Orang buta dari lahir. Walhasil subhanallah sekali bisa ngelihat sesaat doang. Yang pertama dia lihat cuman ayam. Ngelihat, buka, dikasih tahu ini ayam depan mata ente. Dia lihat ayam, terus sakit lagi, buta lagi tangannya. Terus kalau ente tanya sama dia, ente bilang sama dia, ente tahu betul. Apa bundaran HI? Bundaran HI itu yang kayak ayam, bagaimana itu kayak ayam? Ya. Tiap ngomong apa, nyambungnya ke ayam. Sebab yang ada di benaknya dia pernah lihat cuman ayam. Ente ngomong bundaran HI, dia pikirannya kayak ayam yang bagaimana? Ente ngomong Monas, pikirannya juga ke ayam dan seterusnya begitu. Ini kita ngomong begini, yang ada di benak kita sesuai dengan pengalaman apa yang udah kita lihat. Padahal hakikatnya nggak begitu. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Makanya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia memperingatkan para sahabat ya tentang neraka, ya Allah, itu sampai sahabat bilang, Nabi itu apa namanya mukanya memerah, keringetan, sampai matanya ini memerah kalau memperingatkan tentang neraka, sampai dia bilang, anar, hati-hati yang neraka, kata dia. Sahabat sampai ketakutan. Ya Allah, ya Allah. Terus, di sini Nabi juga nyampein tentang keadaan kehidupan yang ada di neraka itu bagaimana. Ketika orang-orang lagi pada disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh di dalam neraka, mereka pada kelaparan yang amat sangat. Itu sampai disebutkan di dalam kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh Imam Al-Jailani. Itu rasa lapar mereka yang sangat dahsyat yang membuat saking dahsyatnya mereka sampai lupa siksaan yang begitu pedih yang ada di neraka. Jadi ini rasa laparnya lebih dahsyat lagi dari siksa yang ada di neraka yang pernah mereka alami. Betul-betul mereka kelaparan. Sampai akhirnya mereka memohon sama apa namanya malaikat tuh yang pada tinggal di neraka. Yang lagi nyambukin di orang. Mereka mohon, ya Allah kita minta makan, kita lapar, teriak-teriakan pada kelaparan. Dikasih makanan yang kagak bisa bikin mereka kenyang, malah bikin mereka gemuk. Yang kagak ada rasanya nggak jelas deh. Mereka teriak minta makanan lagi, dikasih tahu apa makanan? Makanan yang durinya itu yang listrik kali itu duri. Durinya udah banyak banget. Dan mereka dipaksa itu makanan untuk masuk ke dalam perut mereka. Ya Allah. Ketika masuk tuh makanan apa nyangkut? Ini duri, menghancurkan tenggorokan mereka. Sehingga mereka ingat, kalau mereka dulu keselak karena duri, mereka minta minum. Mereka teriak, minta minum. Dibawain minum kayak apa tahu? Dari air timah. Yang begitu panas. Sampai itu gelasnya tuh dibawanya pakai besi. Pakai pengait. Mereka diikat begitu. Ketika dibawa itu udah dekat tuh. Timah panasnya itu. Udah dekat ke muka mereka untuk dituangkan. Belum dituangin. Baru dekat aja. Mukanya mereka langsung gosong kepanasan. Langsung mateng. Bagaimana pas dituangin?
Ya Allah. Ketika dituangkan, itu minuman dari timah yang panas masuk ke dalam mulut mereka dan perut mereka, itu minuman merobek-robek perut mereka. Ya Allah. Ya Allah. Sampai udah mereka nggak kuat. Mereka bilang, uduh khazanat jahannam. Kita panggil ini malaikat-malaikat yang pada neraka supaya meringankan yukhaffif anna yawman minal azab. Meringankan sehari aja siksa yang kita terima dari mereka. Malaikat-malaikat bilang yang ada di neraka, alam takut ta'tikum rusuluna bil bayyinat. Tidakkah utusan-utusan Allah telah datang kepada kalian mengingatkan kalian tentang hari ini, tentang neraka yang menakutkan ini? Mereka bilang, bala, betul, mereka telah datang, tapi kami lupa, kami mendustai mereka. Ya Allah, ente mendustai, kata malaikat, waduh, ente panggil ya, siapa yang kalian sekutukan di dunia? Pemimpin-pemimpin kalian dahulu. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Panggilannya orang-orang kafir hanya menyesatkan, katanya para malaikat. Ditolak mentah-mentah sama malaikat. Oh, udah deh. Ini malaikat-malaikat yang ada di neraka yang nyiksa kita gak manfaat, kita manggil dia orang. Kita panggil rajanya dia deh, Malik. Sampai tahu dia bisa kasih keringanan bakal kita. Mereka teriak-teriak, ya Malik, ya Malik, ya Malik, yaqdi alaina rabbuk. Teriak kamu malaikat Malik. Malaikat Malik akan ngejawab. Jawabannya apa? Innakum makidun. Ente mau keluar dari sini kagak ada ya. Ente netok di sini selama-lamanya, katanya Malik. Itu Al-Imam Al-A'mash dia bilang, katanya itu orang-orang neraka waktu manggil Malik, ya, terus dijawab sama malaikat Malik bilang sama mereka, innakum makidun, udah kalian tetap di sini. Itu antara panggilan sama jawaban 1000 tahun baru dijawab sama malaikat Malik. Mereka teriak-teriakan, minta pertolongan dari malaikat Malik, didiemin, dicuekin. Baru dijawab sama malaikat Malik dengan jawaban yang pedes begitu, yang judes begitu, setelah 1000 tahun. Jawabannya, innakum makidun, ente di sini tetap, nggak ada yang keluar. Ya Allah, sama khazanat jahannam nggak bawa manfaat. Sama malaikat Malik lebih judes lagi dapetnya. Wah, hasil udah. Akhirnya mereka bilang, udah, satu-satunya ya, yang bisa kita harapkan cuma Tuhan kita, Allah. Mereka teriak-teriak, ya Rab, ghalabal alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka teriak, mereka mengaku salah, kita ini salah, kita orang yang susah, ya Rab. Kebinasaan telah menimpa kami dan seterusnya. Rabbana akhrijna minha fa in unna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari sini. Kami mengaku kalau kami zalim dan seterusnya. Mereka mengadu teriak, minta pertolongan sama Allah. Dijawab sama Allah setelah itu. Jawabannya Allah kata, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah bilang sama mereka, kalian tetap di situ, udah jangan banyak omong, diam kalian. Itu keputusan dari Rabbul Alamin. Udah, ketika mereka mendengar jawaban begitu dari Allah, udah putus segala harapan. Kalau kemarin masih ketika memanggil khazanat jahannam tuh, malaikat-malaikat yang ada di jahannam tuh, yang syadidun, ghiladun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ditolak mentah-mentah, mereka masih punya harapan. Sampai tahu pemimpin mereka di malaikat Malik bisa baik. Ditolak sama malaikat Malik, mereka masih punya harapan sama Allah. Sama Allah begini juga jawabannya. Wala tukallimun, yakhsa'u fiha wala tukallimun. Ambil untuk kebinasaan, jangan pernah bicara lagi. Katanya Allah. Habis itu mau harapan masyarakat lagi, udah nggak ada. Putus harapan, fa'inda dzalika ya'asun min kulli khair. Fa'inda dzalika ya'khudun bizzafir wal azra wal wail. Pada saat itu mereka cuma bisa, ya Allah, kenapa kita mendustai para utusan Allah, kenapa kita nggak taat, kita penyesalannya nggak bawa manfaat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang kalau menyesal, sekarang saja. Bukan ntar kalau di sana nggak bawa manfaat. Orang kalau mau berharap sama Allah, dari sekarang. Bukan ntar ketika udah nggak bawa manfaat. Ya Allah, ya Allah. Terus,
Ini siksa yang ada di neraka nggak cuma beginian aja. Di antara siksanya tuh di neraka tuh nggak cuma api, ada hayat, ular. Ularnya nggak kayak ular di sini segede jari itu tebelnya. Ya, paling gede, paling tebal segede tangan kita, lengan kita itu tebelnya. Ular di sono seperti leher onta tebelnya. Kalajengking. Kita ngelihat ular begini nih yang kecil, itu udah takut setengah mati. Ngelihat kalajengking udah takut, mau repot mau ngebunuhnya. Benar nggak? Nah, mana di neraka? Kalajengking, kayak apa gedenya? Kayak keledai, gedenya, kayak kuda. Itu kalau udah matok, tuh ular atau tuh kalajengking, rasa sakitnya 40 tahun nggak pernah hilang. Kita paling rasa sakitnya itu sakit saat itu, sisanya itu demamnya. Iya kan? Demamnya seminggu, 2 minggu. Kalau ketolong. Kalau nggak ketolong, mati duluan. Nah, 40 tahun tuh rasa sakitnya nggak hilang. Ya Allah. Nabi juga bilang di dalam hadis, itu kalau penghuni neraka itu yang disiksa di neraka oleh Allah, diizinin keluar ke muka bumi. Udah deh, biar kata orang yang tinggal di muka bumi. Itu penduduk bumi semuanya bisa mati. Ngelihat ini orang dan nggak kuat nyium baunya ini orang. Penduduk bumi semuanya bisa mati, nyium baunya ini orang yang habis dibakar di neraka. Ya Allah, ya Allah. Terus Nabi juga bilang, disebutkan di dalam hadis, bahwasanya itu neraka beda sama surga. Kalau surga derajat, naik ke tingkatan ke atas. Tingkatannya begitu banyak. Kalau neraka, tingkatannya ke bawah tuh. Darokat. Tingkatannya ke bawah. Ya Allah, ya Allah. Terus ada pintunya. Ada 7 pintu. Pintu untuk masukin tingkatan yang pertama. Terus di bawah tuh ada pintu lagi untuk masuk ke tingkat yang berikutnya tuh yang di bawahnya lagi. Sampai ada 7 pintu. Itu Allah bilang di dalam Al-Qur'an, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un magzum. Ini neraka ada 7 pintu. Al-Imam Al-Ghazali dia pernah bilang, kita ini manusia dikasih 7 anggota sama Allah. Tangan, kaki, mata untuk melihat, ya, telinga untuk mendengar, lidah untuk berucap, ya, terus apa lagi? Kemaluan kita dikasih sama Allah, terus perut kita. Ini 7 anggota badan kita ini. Kita di sini dikasih kewajiban sama Allah dan larangan. Orang yang menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangannya, dijaga oleh Allah dari api neraka. Dia bakal masuk ke dalam surga. Tapi, yang nggak menjalani kewajibannya, dia melanggar segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dia maksiat, tuh neraka ada 7 pintu juga. Yang maksiat dengan tangannya, ntar masuk dari pintu yang mana? Maksiat dengan dengan kakinya, masuk dari yang mana? Maksiat dengan perutnya, masuk dari pintu yang satu lagi. Ada 7 pintu sesuai dengan anggota badan kita. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un magzum.
Terus ini neraka, itu ada tingkatan-tingkatannya sampai ke bawah. Yang pertama namanya Jahannam. Ini neraka Jahannam, itu yang paling ringan. Yang paling ringan, yang paling kecil. Tapi yang paling kecilnya juga parah, nggak sembarangan. Kayak tadi itu, yang kita sebut tuh yang dikasih sendal. Dan ini neraka Jahannam, ini neraka khusus bakal orang-orang yang maksiat daripada orang-orang yang beriman. Ini nerakanya orang-orang orang-orang muslim atau orang-orang beriman yang maksiat ini. Orang yang masuk di dalam neraka Jahannam ini masih ada harapan untuk keluar lagi. Orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam ini masih punya harapan untuk keluar. Tapi kalau dia masuk ke neraka yang lain, jangan pernah berharap bisa keluar. Neraka Jahannam bakal orang-orang yang bikin maksiat daripada muwahhidin. Yang kedua, neraka Sagar. Yang ketiga, neraka Lava. Yang keempat, Al-Hutama. Yang kelima, As-Sa'ir. Yang keenam, Al-Jahim. Yang ketujuh, Al-Hawiyah. Al-Hawiyah ini yang paling bawah. Ada dasarnya nggak? Nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Terus tuh nggak ada habisnya. Orang yang udah nyemplung di situ, nggak bakal bisa naik lagi. Turunnya kagak nyampe, kagak ada dasarnya. Mau gimana naik? Ya Allah, ya Allah. Laisa laha ga'run wala muntaha. Wa qad khusyiyat hadhihi at-tabaqat as-sab' bil 'adzab asy-syadid wal nakal al-fadhi wal khizy al-wabir. Ini semua udah dipadetin nih, 7 tingkatan nih, 7 macam nerakanya nih, itu udah padat dengan apa namanya? Dengan segala macam bentuk penyiksaan. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Makanya ulama itu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sekalian agar kita tiada henti-hentinya minta sama Allah agar dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka. Itu makanya di dalam Ratib Al-Haddad kita minta di akhir Ratib, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada disebut di dalam hadis, orang yang memohon sama Allah dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam dengan kesungguhan, meminta sama Allah agar dimasukkan surga, dikasih sama Allah surga. Dan orang yang memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, bakal dijaga oleh Allah dari api neraka. Makanya kita minta sama Allah. Kita minta. Itu disebutkan dalam satu riwayat, ada 2 orang bersaudara. Mereka itu ibadahnya sama, taatnya sama. Ya. Pas dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, satu nih saudaranya, satu tingkatannya lebih tinggi, masuk surga Firdaus. Yang satu lagi kagak, cuma di surga doang. Ini yang cuma di surga doang bilang sama Allah, ya Rabb, ini ada punya saudara, hidup sama aneh bareng, amal ibadah aneh sama dia sama, nggak lebih, nggak kurang. Tapi kalau dia masuk surganya tingkatannya tinggi di Firdaus, aneh cuma di surga doang. Allah bilang katanya, wahai hambaku, betul, ibadah kalian sama. Semua yang kalian lakukan sama, nggak lebih, nggak kurang. Tapi saudaramu ini, dia minta kepadaku Firdaus al-A'la, surga Firdaus. Dia cuma minta masuk surga doang. Dia anak kasih setiap dari kami dengan apa yang dia minta. Kalau dia minta Firdaus, kita bakal Firdaus sama dia. Tapi yang dia minta cuma surga. Kalau saudara itu minta surga Firdaus. Kalau kita semuanya minta sama Allah, mudah-mudahan dikasih Firdaus al-A'la sama Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita InsyaAllah kita semua dikasih Firdaus al-A'la oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari api neraka insyaallah. Ya Rabbal alamin, wa ya ajilul ajilin, wa rahman wa sakin, wa dzal quwwatil matin, ya Allah, ya Rabb. Terus di sini Habib Abdul Haddad bilang, "Sum'ala an ahlan nar qisman. Qismun minhum hum alladhina yadkhulunaha min usati ahli at-tawhid. Wa hadha al-qism la yuqalladun
في النار بل يخرجون منها بالشفاعة وبرحمة الله تعالى بعضهم قبل تمام العقوبة وبعضهم بعد ذلك وهم متفاوتون. ويروى أن آخرهم خروجا منها وأطولهم فيها مكثا يخرج بعد 7,000 سنة وذلك عمر الدنيا فيما يقال ولا يخلد في النار موحد البتة بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما في الأحاديث الصحيحة. Abi Abdullah Haddad bilang, penghuni neraka itu ada dua macam. Penghuni neraka ada dua macam. Macam pertama, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka karena kemaksiatan mereka. Akan tetapi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam, mereka masuk neraka tiada lain karena kemaksiatan mereka lakukan. Ini bagian pertama, kelompok pertama. Kelompok yang semacam ini, orang-orang yang beriman kepada Allah yang masuk neraka karena kemaksiatan, mereka la yukhalladuna finnar. Tidak akan pernah abadi di neraka. Mereka pasti bakal keluar dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bakal keluar dari api neraka dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal keluarnya nanti. Ada orang dari mereka yang keluar sebelum tuntas tuh penyiksaannya. Udah keburu dapat syafaat. Ini orang untung. Ada lagi yang udah tuntas, dia keluar. Yang jelas sudah dituntut, dia sekian tahun di neraka. Ada orang sebelum model kayak penjara. Hah? Ada orang-orang yang masuk penjara, sekian tahun masuk penjara. Sebelum tahunnya habis, udah dapat keringanan. Ya, karena kelakuan yang baik atau keburu suci atau dapat siapa? Tidak masih betul sebelum waktunya. Ada yang memang pas dengan waktunya. Tapi yang jelas selama dia orang beriman, dia bakal keluar dari api neraka. Di dalam hadis, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Pasti bakal keluar dari api neraka setiap orang yang di hatinya ada setitik iman, kata Rasulullah. Hadis semacam ini banyak diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya mereka orang-orang yang beriman yang masuk neraka karena kemaksiatan mereka, pasti mereka akan keluar dari api neraka. Dan orang yang paling lama dibakar di api neraka tidak lebih daripada 7.000 tahun. Ya, ini yang bakal keluar nih 7.000 tahun. Paling lama itu 7.000 tahun. Selebihnya yang kagak bakal keluar lagi dari neraka. Kalau udah lebih dari 7.000 tahun, berarti udah ditutup. Sebab kalau setelah 7.000 tahun tuh, udah mereka keluar, itu pintunya tuh diiriin tembok, udah kagak ada pintu lagi. Pintunya neraka, ya, udah dijadiin tembok, udah kagak ada pintu, mau keluar dari mana? Atapnya kagak ada, udah tutup. Udah dikotakin gitu istilahnya gitu. Ya Allah, ya Latif, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok pertama. Kelompok kedua, min ahli nar humul kafirun billah wal musyrikun wal munafiqun alladziina yudhiruna al-iman bi alsinatihim wa yudhiruna al-kufra fi qulubihim. Wa anwa'ul kafirin billah katsira. Faminhum al-yahud wal nasara wal majus wa ghayruhum wa kulluhum khalidun fi an-nar abada al-abidin. Qala ta'ala innal ladziina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaa'ikah wan nas ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhum al-'adzab wa la hum yunzarun. Kelompok yang kedua, mereka adalah orang-orang kafir kepada Allah. Al-musyrikun, orang-orang munafikun yang memperlihatkan keimanan dengan lisan mereka, sedangkan kekafiran ada di hati mereka. Macam-macamnya kekafiran banyak. Di antaranya Yahudi, Nasrani, Majusi, yang lain sebagainya. Intinya, mereka orang-orang kafir, khalidun finnar, mereka bakal abadi. Selama-lamanya nggak bakal keluar dari api neraka. Allah bilang di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, oleh manusia sekalian, khalidina fiha, selama-lamanya mereka di neraka. La yukhaffafu 'anhumul 'adzab, tidak pernah diringankan siksa oleh Allah kepada mereka, wala hum yunzarun.
Wa qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Terus di dalam ayat yang lain Allah bilang innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Allah bilang sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, orang yang semacam ini sudah diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Haram masuk surga katanya Allah. Tempatnya dia di mana habis kalau enggak boleh masuk surga? Tempatnya dia wa ma'wahu an-nar, tempatnya di neraka. Dan orang-orang balik enggak ada yang bisa nolongin dia katanya Allah. Ya Allah, al-munafiqun. Orang-orang munafikin. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik tempatnya tuh paling bawah. Al-hawiyah. Yang kagak ada dasarnya lagi tuh. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita nggak masuk dalam golongan pertama atau kedua. Mudah-mudahan kita langsung deh. Nggak pakai translate lagi. Masuk langsung ke surga. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Terus diriwayatkan juga di sini. Orang-orang neraka tuh dikasih tubuh yang besar oleh Allah. Supaya apa? Kalau tubuh kecil kayak kita begini nih, pegang api sedikit langsung gosok, langsung apa namanya, meleleh. Habis, sudah cepat habisnya. Enggak. Kalau orang-orang di sana di neraka, itu dia punya gigi segede gunung Uhud. Giginya nih satu biji seperti gunung Uhud. Itu giginya. Kulit tebalnya tahu? Tebalnya 42 zira. Sekitar berapa? 11 meter deh. Tebalnya itu kulit. Tebal kulitnya kurang lebih 11 meter. Ya Allah. Lidahnya tuh, beberapa orang di antara mereka nih, lidahnya itu kasih panjang sama Allah. Karena kemaksiatannya. Itu lidahnya, beberapa dari mereka panjangnya itu sekian kilometer. Diinjak-injak oleh manusia. Saking panjangnya. Ini tubuh mereka dikasih besar gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Iya, tubuh Allah. Supaya mereka mencicipi, merasakan itu siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kulit mereka hancur, badalnahum juludan. Katanya gairah. Diganti itu kulit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yamut fiha wa la yahya. Mending kalau mati habis gitu. Ini enggak ada mati, enggak ada hidup. Yang ada cuma siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara siksa yang ada di situ, ya lebih, ini siksa yang berat nih. Salah satu siksa yang berat, ada beberapa orang ditaruh di kotak. Di kotak udah dikaku, nggak ada kuncinya lagi. Cuman kotaknya bukan dari kayu, dari api. Itu selama-lamanya begitu. Nggak sehari, nggak 2 hari. Nggak 1000, nggak 2000 tahun. Selama-lamanya udah dalam kotak itu dipanggang. Wa minhum man yuj'al fi tabut yumla 'alaihi an-nar thumma yughlaq 'alaihi. Fala yazalun kadzalik abadan sarbadan mukhalladin fi 'adzabillah wa ghadabihi wa sakhatihi ila ghairi nihayah wa la ghayah. Kata Habib Abdul Haddad, beberapa dari mereka yang dimasukin ke dalam satu kotak, dipenuhi untuk kotaknya dengan api dan api dan api, dipenuhin, terus ditutup, udah. Pada yang dalam dari mereka tersiksa di dalam kotak tersebut selama-lamanya. Abadi di dalam kesiksaan Allah, dalam kemurkaan Allah, dalam laknat dari Allah, nggak ada habisnya, nggak ada hentinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah, dikasih afiat oleh Allah, walaupun ala Islam, mudah-mudahan ditutup kita dalam keadaan Islam. Ini setelah ini semua, apa enaknya orang bikin maksiat?
Apa enaknya orang bikin maksiat setelah itu semua? Sudah siap. Sudah siap. Ini hal yang kayak begini perlu kita renungin tiap malam. Harus kita renungin. Ini bukan dongeng, yang di sini nih kenyataan yang pasti bakal kita hadapi. Minimal kita bakal lewatin. Kalau memang kita menghuni surga, itu cuma bakal lewatin. Wa minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatman mardiyah. Bakal lewat di atasnya. Jadi aku lah menghadapi ini semua. Tiap malam sebelum tidur, kita renungin. Orang dulu sebelum tidur, nggak tahu bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ini yang bikin para abdi Allah pada nangis. Abdi Allah pada nangis. Apa yang buat mereka para abdi Allah pada nangis? Ini begini. Aulia Allah pada nangis, pada ngegerung. Sampai pada buta gara-gara tangisannya. Apa sebabnya? Begini. Kita ketawa. Kalau mereka menangis, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita punya hati dibuka sama Allah. Mudah-mudahan yang kita dengar cuma kita dengar, nggak pernah kita lihat. Ya, jangan sampai kita masuk. Insya Allah dalam pertemuan kita ini di sini udah selesai nih tentang neraka yang disebutin sama kami Abdul Haddad di dalam ini Sabilul Intikah. Tapi insya Allah pertemuan kita besok yang akan datang akan membacain sedikit tentang apa yang disebutkan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani tentang neraka. Jadi kurang lebih. Allah 1 atau 2 kali pertemuan. Sebab di sini sama Abdul Haddad cuma disebut secara ringkas, secara global. Kita sering dengar dari aneh cerita tentang surga, udah keseringan, iya kan? Nah sekarang kita sekali-sekali ini pengen lebih banyak tahu tentang neraka. Insya Allah dalam pertemuan kita yang akan datang kita bahas nih. Apa yang disebutkan sama Sayyidina Abdul Qadir Jilani tentang neraka yang menakutkan, ya Allah. Dia kasih gambaran lengkap tuh, seakan-akan Anda kalau ngerti bahasa Arabnya tuh yang ditulis sama Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Dunia, Anda kayak lihat TV. Lihat di TV. Benar-benar lengkap kita tema dia. Artinya gambaran seakan-akan orang dia kayak dia yang bikin skenario-nya. Sudah tahu betul seakan-akan seperti itu. Maksudnya apa? Artinya dia tahu betul-betul. Ini tanda bahwa dia betul-betul menguasai hadis-hadisnya Rasulullah tentang hal ini. Sampai dia bisa menggambarkan seakan-akan kenyataan. Seakan-akan seperti TV yang kita lihat. Wah sahabat dulu begitu. Kalau Nabi udah cerita tentang neraka, seakan-akan mereka melihat neraka depan mata mereka. Kalau Nabi udah cerita kayak begitu. Kalau Nabi udah cerita Dajjal, mereka pada ketakutan, pada keluarin pedang mereka masing-masing, seakan-akan mereka kira Dajjal itu ada di kebun orang Madinah. Kalau Nabi udah cerita, seakan-akan depan mata mereka. Kalau begitu. Wirasah Nabawiyah. Insya Allah dalam pertemuan kita akan datang, insya Allah sedikit kita bahas ya tentang apa yang disebutkan oleh Imam Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Dunia tentang kabar neraka. Supaya kita jadi sadar dengan dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu nih dunia itu nggak enak. Hidup di dunia nggak enak. Karena datang yang ada di dunia, apalagi kemaksiatan, dibanding yang akan dihadapi oleh orang-orang yang tinggal maksiatnya. Apa enaknya? Ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau nanya? Sampai di sini. Lebih. Ini kan
kita hamba Allah gaib ya. Jadi masak makan juga ada, masak tangan juga ada, makan kaki ini. Apa dengan wudhu itu bisa ini? Gini, ya. Allah tahu kita lemah. Allah tahu nyiptain kita memang lemah. Tapi anak kasih contoh mente. Anak punya anak nih bocah. Salim atau Osman atau Ali bocah segala gitu. Kira-kira kalau anak nyuruh nih bocah untuk angkat nih lemari, mari kita panen. Dia suruh sendiri angkat. Kita tahu nggak bakal kuat dia, tapi ada paksa lu mesti angkat. Tentu bakal bilang aneh gila ini nyuruh sesuatu yang kagak bisa dilakukan. Salah kayak begini. Nah Allah ketika nyuruh kita nih kewajiban, Allah nyuruh kita karena Allah tahu kita bisa lakukan. Makanya Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak nuntut seseorang di luar kemampuannya. Artinya nih semua kewajiban yang Allah wajibkan sama kita. Larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua mampu kita lakukan. Kalau enggak bakal diperintahin sama Allah. Kalau enggak bakal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu. Cuman kita nggak mau. Kita banyak terpengaruh dengan godaan-godaan. Tapi kalau kita mau, kita bisa. Ya. Betul, kita lemah, kita gampang terpengaruh dengan godaan. Tapi di sisi lain, ya, Allah juga bukakan segala pintu-pintu pengampunan. Ente bikin salah, ente minta ampun diampuni sama Allah. Ente sungguh-sungguh minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala itu dosa-dosa, enggak cuma diampuni, dirubah jadi pahala. Ada yang lebih dari ini. Ini yang kita dengar siksa kayak begini yang pedih. Kita bakal bilang Allah zalim. Yang zalim bukan Allah, kita. Kita yang zalim kepada diri kita sendiri. Wailah. Apa kurangnya dari Allah? Anda tanya. Itu sampai disebutin di dalam hadis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang bahwa itu ada seorang hamba bikin maksiat. Habis bikin maksiat dia nyesel. Dia istighfar sama Allah. Tahu Allah bilang apa? Ibnu Adam asani. Wa alima Ibnu Adam annahu rabban yaghfiru dzunub. Ibnu Adam bikin maksiat kepadaku. Tapi Ibnu Adam ini tahu kalau dia punya Tuhan yang ngampunin dong. Terus makanya dia minta ampun. Karena udah ampunin deh dosanya katanya Allah. Baru diampunin, dia bikin lagi maksiat. Habis bikin dia nyesel. Dia minta ampun lagi sama Allah. Allah juga bilang, Ibnu Adam tahu kalau ada dia maha pengampun. Makanya dia minta ampun lagi. Dia ampunin sama Allah. Berkali-kali. Sampai malaikat tumpah. Awalnya hamba. Tapi malaikat tumpah, Allah nggak tumpah. Tiap kali hamba kembali sama Allah. Tiap itu waktu juga saya kembali diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis al-Qudsi Allah bilang, "Ibnu Adam, Rabbana wa dzunubuka 'ala sama." Kalau emang dosa-dosa ini sampai ke langit, enggak tanggung-tanggung sampai ke langit. Terus ente datang ke mana? Ente enggak mensyirikkan, enggak mensekutukan aku datang kepada kalian dengan ampunan dosa-dosa kalian. Ya lihat. Dalam hadis yang lain, ya ibadi, innakum tukhti'un kullail wa nafas wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Artinya sebab untuk pintu-pintu pengampunan itu banyak. Asal kita masuk daripada itu pintu. Artinya apa? Orang yang udah dibakar nih di dalam api neraka, ini orang-orang yang bukan Allah yang salah, dia yang salah. Dia ini yang salah. Wal maksud, Habib Ali Khamsi bilang, al-maksud, tujuan yang paling penting itu bukan seseorang seumur hidupnya itu taat gak maksiat. Gak ada orang yang bisa begitu. Habib Ali Khamsi bilang gitu. Intinya apa? Intinya itu tubir ala Allah. Itu cari keredaan Allah. Kalau emang sekali ente jatuh terjerumus, jangan biarkan diri ente terus terjerumus. Tapi angkat diri ente, selamatkan diri ente, kembali kepada Allah. Begitu. Jatuh lagi terjerumus, kembali lagi kepada Allah. Dan begitu terus. Ini intinya. Nggak ada orang yang kagak bisa, yang suci dari dosa. Nggak ada.
Karena itu dibukakan sama Allah pintu-pintu pengampunan yang begitu banyak macamnya. Ya, intinya kata oleh hati subir Allah. Dan apa namanya kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada jatuh terjerumus, saya taubat, saya kali sama Allah, insyaallah diampun. Diampun itu punya hubungan sama Allah itu intinya. Nah, ini kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Sabatu alaf. Ada? Sabatu alaf. Karena ada dunia apa akhirat. Nah ini apa namanya orang yang paling lama dibakar di neraka, ya, yang bakal keluar dari neraka maksimal 7.000 tahun. Ya 7.000 tahun. Nggak tahu 7.000 tahun ukuran 7.000 tahun sini atau 7.000 tahun sana. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita sih jangan pernah tahu kayak begini. Allah a'lam. Nah, ada lagi yang mau nanya? Lebih sakit. Masalah kalau kita laki-laki, Ya. ini seperti itu. Kalau perempuan, kita ada seperti suami itu. Kita mesti dapat masalah yang bawa. Ya kan? Nah, kalau dia bisa apa dengan Allah yang berat, kalau dia pernah bentuk kesalahan, dia dapat dari suami. Lain pertanyaan itu. Nah, kalau dia dari suami, kan dia pokoknya tidak keluar, ngobrol ke sana ke sini, sampai khilaf. Kadang-kadang kan perempuan kalau nggak kena ngobrol kan suka overdosis, ya kan? Dan ternyata ke warung belanja, akhirnya ngobrol ketemu perempuan, akhirnya budutnya ngomong lagi. Atau dia kumpul perempuan, ngobrol-ngobrol sampai lupa, terus dia ketawa di misalnya kelebihan. Atau misalnya suami udah kasih tahu jangan gini. Nah ini bisa sama apa? Artinya di sini model seperti kemarin ada bilang, ya. Ada orang-orang yang bikin dosa antara dia sama Allah. Allah paling gampang. Ya, Allah Maha Pengampun. Ente minta ampun, diampuni sama Allah. Tapi kalau udah hubungan sama manusia, itu yang berat. Itu yang berat. Makanya Hasan al-Basri wala ahad, kemarin ada sebutannya lupa, bilang katanya lebih baik anda ngadep Allah bawa 70 dosa antara anda sama Allah daripada anda bawa 1 dosa antara anda sama manusia. Dia bilang 70 dosa insya Allah gampang nih, kalau minta ampun diampuni sama Allah di hari kiamat. Allah nggak butuh sama dosa kita, sama ibadah kita. Kalau Allah mau diampuni. Tapi kalau masalah dosa sama orang, kalau yang tadi tuntut orang kagak mau redho, bagaimana? Ya siap jangan rakit. Makanya siapapun anak, ya, istri, biar berusaha untuk minta redho dari orang tuanya atau dari suaminya, ya. Begitu juga seorang murid. Dan sebaliknya, seorang guru pun begitu. Orang suami pun begitu. Orang ayah, siapa sih yang sempurna? Iya betul. Siapa yang sempurna? Ya. Nah, itu yang paling penting gitu, minta redho nih. Kita berusaha. Ya. Suami ini mengatakan, misalnya, suami itu kerja, atau dia dakwah, di rumah. Apapun itu suami mengatakan, selama yang kamu kerjakan itu halal, saya udah redho. Soalnya dia misalnya dapat telepon orang tua sakit, orang tua atau tetangga yang sakit, itu yang sifatnya emergensi. Nah, si suaminya redho seperti itu. Tapi kalau yang menimbulkan maksiat, dia tidak redho. Perlu nggak suami ini menyatakan begini supaya dia bisa membantu suami, membantu sendiri, jaga diri? Ya artinya sekarang habis kalau masalahnya tergantung daripada keadaan keluarga masing-masing ya. Ada orang yang maunya dengan pernyataan semacam itu. Ada orang yang memang ngertiin. Ada macam-macam. Itu karena apakah perlu si suami itu ngomong begininya? Tergantung nggak bisa kata-kata hubungan Terus yang tinggal di kampung-kampung nggak akan seperti di sini kan? Jadi, tapi beda kan? Karena kadang ada yang hari ini nggak syukur, ada yang hari ini syukur, ada yang hari ini di rumah, itu kadang-kadang keluar mobil, segala macam. Ini perlu nggak untuk menjaga? Artinya gini,
ya, selama dalam batasan syariah, ya, kalau dulu tuh sering kita lihat sebagai contoh aja dulu, waktu kita di Hadramaut, kita mau pulang, meminta redha dari guru kita bilang artinya selama yang kita lakukan dalam ketaatan, aneh redha di dalam hal-hal yang taat. Tapi kalau ada kemaksiatan mau redha bagaimana? Nggak ada keredhaan. Nggak ada keredhaan makhluk di sini. Ya, ente pengen cari ridhonya guru, ya taat sama Allah, jauhin maksiat. Ente maksiat terus ente hatta 1000 kali kita nyatakan redha, nggak ada. Kayak kemaksiatan. Ya, keren. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dikasih redha ini Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.